dari Ya. Bapak Daniel. Shalom, salam sejahtera bagi Bapak Pendeta dan kru tajam. Ada beberapa pertanyaan yang saya ingin tanyakan. Pertanyaan pertama, Daniel 9 ayat 24 dan Matius 18 ayat 21 dan 22. Apa arti 70 kali 7 dari dua ayat ini? Walaupun kedua ayat ini konsepnya berbeda, yang satu mengenai kedatangan seorang raja dan yang satu mengenai pengampunan, tapi bilangan angkanya sama. Boleh saya bacakan pendeta ayatnya? Yang pertama, Daniel 9 ayat 24. 70 kali 7 masa telah ditetapkan atas bangsamu dan atas kotamu yang kudus untuk melenyapkan kefasikan, untuk mengakhiri dosa, untuk menghapuskan kesalahan, untuk mendatangkan keadilan yang kekal, untuk menggenapkan penglihatan dan nabi, dan untuk mengurapi yang maha kudus. Itu dalam Daniel, dan dalam Matius 18 ayat 21 dan 22. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Yesus berkata kepadanya, bukan. Aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Demikian Pak Pendeta. Terima kasih banyak Pak Daniel untuk pertanyaan ini. Ini sangat menarik, dan mungkin kalau ada seorang mahasiswa teologi di salah satu seminari atau fakultas teologi dimanapun saja yang mau menulis sebuah paper atau sebuah makalah atau penelitian, bagus juga untuk mengadakan penelitian untuk membandingkan kedua ayat ini. Secara singkat, mungkin tidak menjawab, tetapi secara singkat, ada perbedaan, walaupun pada kedua ayat ini, baik dalam Daniel 9 maupun Matius 18, ada perkataan 70 kali 7, atau 70 minggu untuk di dalam Daniel pasal yang ke-9, yaitu 70 kali 7, tetapi ada perbedaan. Yang pertama, Daniel pasal yang ke-9 adalah nubuatan, Matius pasal yang ke-18 adalah perumpamaan. Menafsirkan nubuatan beda dengan menafsirkan perumpamaan. Yang kedua, dalam Daniel pasal yang ke-9 itu berbicara tentang waktu, sementara di dalam Matius pasal yang ke-18 itu berbicara tentang frekuensi atau jumlah. Lalu kemudian yang berikut yang perlu kita ketahui bahwa sebagaimana saya katakan tadi, kita tidak bisa menafsirkan nubuatan sama seperti menafsirkan perumpamaan, atau sebaliknya menafsirkan perumpamaan sama seperti menafsirkan nubuatan. Tapi ini tetap menarik, pertanyaan ini sangat menarik. Karena di dalam kedua ayat ini ada 7. Waktu saya baca-baca, saya perhatikan mungkin ada kesamaannya. Sekali lagi, saya mau anjurkan kepada salah satu mahasiswa teologi, dimanapun saja, kalau boleh dibuatlah ini menjadi suatu tulisan singkat lah, ya 5 atau 6 halaman, karena ini cukup menarik. Sebab ada hal yang bisa dikaitkan di sini. Karena di dalam Daniel pasal yang ke-9, ayat 23 dikatakan 70 kali 7 masa ditentukan bagimu, 70 minggu ditentukan bagimu, dikatakan untuk melenyapkan kefasikan dan mengakhiri dosa. Apa ini? Melenyapkan kefasikan dan mengakhiri dosa. Sementara di Matius 18 ayat 21 dikatakan, sampai berapa kali aku mengampuni saudaraku yang berbuat dosa terhadap aku. Jadi walaupun beda dia punya genre, di mana yang satu nubuatan, yang satu perumpamaan, tetapi kedua-duanya ada kaitan dengan melenyapkan kefasikan, mengakhiri dosa, mengampuni saudara yang berbuat dosa. Makanya saya katakan tadi menarik untuk diselidiki dengan lebih jauh. Di dalam penelitian tentang nubuatan Daniel pasal yang ke-9 ada banyak bukti yang sangat meyakinkan, di mana Daniel 9 ayat 23, 24, 25, 26 menggambarkan di sana dalam kurun waktu tersebut, dalam kurun waktu 70 kali 7 tersebut, yaitu dalam nubuatan artinya 490 tahun, dalam kurun waktu tersebut, maka datanglah yang diurapi Allah, yaitu Mesias. Di mana pada waktu ia datang, ia mengakhiri dosa oleh kematiannya di atas kayu salib.
Dan kematiannya di atas kayu salib itu membawa jalan keampunan bagi banyak orang. Lalu waktu Petrus tanya, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Yesus katakan 70 kali 7. Ini hanya tanggapan ya, harus diselidiki lagi. Tetapi cukup menarik kalau kita lihat dari sudut pandang di mana Yesus katakan 70 kali 7 dan dalam nubuatan itu ada 70 kali 7, di mana di sana termasuk dalam datangnya Yesus Kristus, ia dibaptiskan dan ia kemudian mati di atas kayu salib. Seakan pada waktu Yesus katakan mengampuni 70 kali 7, Yesus mengingatkan kembali, jangan lupa bahwa dengan kematian Yesus di atas kayu salib, maka bagi Allah, kasih itu sungguh luar biasa. Sekalipun dosamu merah seperti kermizi akan menjadi putih seperti bulu domba. Bila mana engkau mengakui dosa-dosamu, maka ia adalah setia dan adil, dan ia akan mengampuni dan segala dosa-dosamu dan menyucikan engkau. 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9. Jadi dalam kaitan pengampunan dosa, mengakhiri dosa, lalu apa yang dilakukan oleh Mesias di atas kayu salib dengan pengampunan terhadap dosa, dalam hal itu ada kaitannya. Tapi untuk merangkumkan semua kaitannya dengan lebih baik lagi, saya percaya harus dibuat bahkan di luar acara tajam. Terima kasih.